Shalom, sahabat-sahabat Offset, obrolan sehat. Kali ini saya bersyukur karena pada hari ini kita akan berbicara seputar tentang perkawinan. Ada banyak sekali perkawinan yang terjadi di negara kita, terkhusus perkawinan Katolik. Agar kita tahu apa itu perkawinan Katolik, silahkan simak singkat kita ini. Yang ada di surga, biarkanlah namamu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Perkawinan itu maksudnya apa tuh? Apa arti perkawinan itu sendiri? Oke, di dalam kitab hukum gereja, kanon 1055, di sana dikatakan perkawinan ini merupakan sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk hidup bersama demi kesejahteraan suami dan istri. Ya, kurang lebih singkatnya seperti itu. Perkawinan. Ya, perkawinan. Namun kan saat ini dalam era modern ini orang mengatakan bahwa perkawinan itu saat ini sebagai suatu hal yang bukan sakral lagi menurut saya, kebanyakan orang berpikir. Namun kalau dari saya pribadi, saya melihat bahwa suatu perkawinan itu ada suatu nilai religi atau sakral yang dalam itu. Mungkin apa-apa saja nilai yang terkandung dalam itu supaya kita bisa lebih memahami tentang perkawinan. Ya, tentu bahwa perkawinan Katolik adalah perkawinan yang sakral. Ya, sakral, perkawinan yang suci. Karena apa? Karena disatukan oleh Allah sendiri di hadapan umat beriman. Allah lah yang menyatukan mereka, Allah yang memberkati mereka. Nah, hal ini nampak jelas dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 22. Di sana dikatakan bahwa Allah lah yang memberkati, gitu ya. berkati mereka. Terus mau sekarang ini kan ya usia saya, Anju dan Ciko ini kan sebenarnya usia-usia yang kalau bisa dikatakan sudah layak untuk menikah. Nah, jika sudah memiliki pasangan, kira-kira begitu. Mungkin mereka sudah punya, saya belum. Ciko ya. Jadi untuk syarat untuk bisa menikah itu atau persyaratan yang diberikan gereja ketika ingin melakukan perkawinan secara Katolik itu apa-apa saja? Oke, jadi ketika orang mau menikah, mereka ini harus, pertama yang harus dilakukan adalah
KPP. KPP tahu ya apa itu KPP? Kursus persiapan perkawinan. Orang harus mengikuti kursus persiapan dulu. Macam pelatihan lah gitu mau ya? Ya, Persiapan gitu. persiapan. Persiapan perkawinan. Setelah selesai persiapan perkawinan, orang juga harus ikuti penyelidikan kanonik. Jadi tahap dari KPP kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan kanonik. Itu KPP untuk mempersiapkan berarti butuh waktu kan Mo? Ya, Itu waktunya berapa lama Mo? ya. Selama ini di paroki kita, KPP dilakukan 3 hari. 3 hari? Ya, dari hari Jumat sampai hari Minggu. Tapi gini, sebelum jauh kita ngobrol lebih tentang perkawinan, makna perkawinan segala macamnya kan. Nah, ini sebelum kita ke perkawinan dulu. Persyaratan untuk perkawinan itu dari gereja sendiri misalnya, ada berkas yang dipersiapkan atau segala macamnya begitu. Ya, tentu ada persyaratan administratif. Ya, persyaratan administratif yang sangat penting yang yakni adalah surat baptis. Surat baptis terbaru minimal 6 bulan. Misalnya kalian ini dari Medan toh, dari Medan maka dan kalian dibaptis di Medan, maka kalian harus minta surat baptis di Medan. Dari tempat dibaptis. Dari tempat di mana kalian dibaptis. Nah, itu dari Flores nih, maka dia harus minta surat baptisnya di Flores. Nah, tapi kalau seandainya dia dibaptis di paroki sini, di paroki Damian, maka tinggal minta surat baptis. Itu surat baptis. Nah, terus kemudian nanti beberapa surat lainnya seperti akte kelahiran lah, terus kemudian KK, identitas berkaitan dengan identitas dan juga pas foto 2x3. Nah, kemudian nanti waktu penyelidikan kanonik juga kurang lebih persyaratannya hampir sama. Ditambah dengan kursus perkawinan tadi itu. Jadi waktu kursus perkawinan akan mendapatkan sertifikat KPP. Nah, nanti juga akan dilampirkan itu. Nah, yang beda agama, kawin campur, maka nanti ada tambahan yakni 2 orang saksi. Ada KTP dari 2 orang saksi itu yang mau menegaskan bahwa mereka ini masih single, belum pernah menikah sama sekali. Kurang lebih begitu. Terus Mo, kita kan sudah ngobrol-ngobrol tentang perkawinan. Saya ingin bertanyakan dalam pikiran saya, apa sih lambang dari sebuah perkawinan itu yang sah secara Katolik? Ya. Perkawinan pada umumnya, secara umum ya, itu melambangkan relasi antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi ini lambangnya. Sedangkan perkawinan sakramen antara Katolik dengan Kristen yang sudah dibaptis, maka ini melambangkan relasi antara Kristus dengan gereja. Jadi relasinya lebih dekat lagi, lebih intim. Kalau tadi kan relasinya agak jauh, tetapi tidak berarti bahwa tanpa relasi, tetap ada relasi. Mungkin Ciko ada yang bertanyakan karena sebentar lagi mau menikah. Pertanyaannya calonnya udah ada belum Cik? Belum ada, jadi nggak ada pertanyaan. Tapi kan persiapan, siapa tahu nanti ada belum ada. Mungkin Leanjo ada yang menanyakan ke Romo lagi. Nanti saya nanya terus nggak enak. Kebanyakan pertanyaan saya. Iya. Tadi kan itu menyangkut dokumen-dokumen tuh Mo, sebelum dalam masa persiapan. Jadi Romo bilang kalau seandainya dia satu dari Katolik, satu dari Kristen, itu apa enggak yang Kristen yang dibaptis dulu untuk Katolik atau menunggu setelah menikah? Oke. Jadi perkawinan Katolik tidak mengharuskan yang Kristen atau agama lain yang non Katolik
itu harus dibaptis, tidak. Jadi kalau seandainya mereka mau ikut dengan menjadi Katolik, ya mereka harus mengikuti proses katekumen. Tetapi kalau seandainya mereka tidak mau menjadi Katolik, ya tidak perlu. Nanti ada perkawinan campur. Perkawinan campur itu Katolik dengan Kristen, sedangkan yang perkawinan beda agama itu Katolik dengan Muslim, Katolik dengan Buddha dan sebagainya. Berarti tidak harus masuk ke Katolik dulu baru bisa menikah ya? Ya, tidak harus. Nanti nggak memaksa gitu ya. Ya, tidak memaksa. Kita tidak pernah memaksa mereka harus menjadi warga gereja kita terlebih dahulu, tidak. Ada satu lagi nih Mo, kan saya pernah buka-buka media sosial tuh. Sekarang kan udah zaman canggih tuh Mo, media sosial. Jadi semua berita pun yang di mana-mana, apa yang terjadi di luar sana kita pasti tahu kan Mo. Saya pernah baca tuh, Indonesia akan memberlakukan satu suami dua istri, bahkan lebih. Itu kalau ke Katolik sendiri, itu bagaimana pandangannya Mo terhadap isu-isu seperti itu? Gereja tentu tidak mengizinkan, karena seperti yang saya katakan tadi di awal tentang perkawinan Katolik, di sana dikatakan perjanjian seorang laki-laki dan seorang perempuan, hanya seorang. Nah, tidak boleh double, dalam arti misalnya satu laki-laki kemudian 4 istri atau sebaliknya ya. Karena gereja mau menekankan aspek sakralitas perkawinan. Kita mau menjunjung tinggi martabat perkawinan itu, bahwa martabat perkawinan ini suci karena telah dipersatukan oleh Allah sendiri. Hanya boleh dipisahkan oleh maut. Betul. Dan itu Nanti ketika contohnya nih Mo, suatu saat nih kan sudah ada yang menikah nih, suami istri, si istrinya meninggal, terus si suaminya mungkin dari keluarga perempuan sudah diperbolehkan menikah lagi, itu gimana hukumnya Mo? Nah, di dalam kitab hukum kanonik 1141 di sana dikatakan bahwa perkawinan ratu artinya sah dan konsumatum dilanjutkan dengan hubungan suami istri tidak dapat diputuskan dengan kuasa manusiawi apapun kecuali oleh kematian. Artinya apa? Salah satu dari mereka itu meninggal, maka dia masih bisa menikah lagi. Tetapi kalau seandainya keduanya masih hidup, itu tidak boleh dipisahkan satu sama lain berdasarkan dari kanon tersebut. Berarti ketika misalnya ada permasalahan di rumah tangga, bahwa gereja itu tidak mengizinkan adanya perpisahan ya Bang? Iya. Kecuali maut yang memisahkan mereka berdua. Benar. Oke, Ya. baik Bang. Terus saya ada mau bertanya lagi nih. Di dalam gereja biasanya sebelum menikah itu juga ada pengumuman, pengumuman kurang lebih 3 kali gitu ya. Nah, setelah pengumuman 3 kali baru mereka akhirnya memutuskan tanggal berapa mereka akan menikah. Seandainya begini Mo, balik lagi nih, jauh ke belakang lagi saya. Seandainya pada saat setelah KPP pasti akan ada kanonik ya. Mungkin pada saat kanonik ada suatu masalah yang terjadi pada pasangan yang akan melakukan pernikahan, apakah itu dilanjutkan atau ditunda dulu sampai mereka benar-benar menyelesaikan masalahnya atau bagaimana? Permasalahannya apa ini? Misalnya pada saat itu ketahuan bahwa si cowoknya mungkin masih ada masalah dengan wanita lain yang sebelum mau jadikan istrinya, wanita yang dijadikan istrinya. Oke, kalau seandainya nanti ada permasalahan ditemukan permasalahan tersebut, maka bisa jadi ada 2 kemungkinan. Kalau permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, maka dia tidak bisa menikah. Tetapi ketika permasalahan itu bisa dipecahkan, diselesaikan di dalam aturan gereja, maka ya mereka bisa menikah secara Katolik. Offset, obrolan sehat. Inilah obrolan kita bersama dengan teman-teman OMK terkait dengan perkawinan. Dan kita mau akhiri
obrolan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, anak-anak. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau yang telah memberkati perkawinan mereka, sudilah kiranya Engkau juga yang memberkati bahtera keluarga mereka di hari-hari yang akan datang. Semoga mereka boleh menjadi saluran rahmat, menjadi saluran berkat bagi keluarga mereka sendiri dan juga bagi keluarga-keluarga di KBG maupun juga di paroki serta di masyarakat di mana mereka berada. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Diku dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.